Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Ali Sabtunandira selaku PPMP Angkatan 2. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membicarakan terkait program prioritas dari Kemendikdasmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemes ya kayaknya. Selamat siang semuanya. Ya. Oke. Jadi sebelumnya aku mau nanya dulu, dari kan ada nggak sih yang tahu tentang program prioritas dari Kemendikdasmen? Mau tahu? Apa tuh? Atau mungkin yang pernah dengar program-program yang lagi ada sekarang, kasusnya di SMA lagi ada apa? Atau mungkin MBG mungkin bisa jadi. Selain itu ada apa lagi? Apa? PIP. Oke, betul. Ada lagi nggak? KIP. Ada KIP. Ada lagi? Ya, betul. Udah gitu dong. SPMB bisa jadi. Oke. Nah, jadi kali ini untuk bisa membahas lebih dalam terkait program prioritas yang pemerintah kita, Kemendikdasmen, kita akan membahas lebih dalam. Dan bersama saya, Sabtunandira, kita akan membahas lebih luas. Dan harapannya dengan adanya sosialisasi ini, kita bisa lebih tahu terkait program apa saja yang keluar di Kemendikdasmen atau pemerintah kita. Dengan tema pendidikan bermutu untuk semua, program prioritas pemerintah di pendidikan dasar dan menengah. Jadi yang pertama, ini tuh sebenarnya ada di lingkungan kita. Kita bakal membahas beberapa program yang sebenarnya tuh dekat sama kita atau mungkin lebih dekat ya, lebih berdampak sama kita. Jadi yang pertama tuh ada 7KI. Ada yang tahu 7KI? 7 kebiasaan hanya apa? Hebat. Ya, betul. Jadi 7KI itu 7 kebiasaan Indonesia hebat. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini itu diantaranya ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar bermasyarakat, gemar belajar, dan juga tidur cepat ya. Jadi sebenarnya 7KI ini tuh terlaksana dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jadi sebenarnya simpel banget. Tapi mungkin untuk merealisasikannya masih agak sulit ya kayak gini. Kemudian ada juga tujuan dari 7KI. Yang pertama yaitu untuk membentuk karakter unggul. Dari membentuk karakter unggul itu kelihatan dari kita yang gemar belajar dan bermasyarakat. Tentunya kalau bermasyarakat sebenarnya bukan hanya kayak kita jadi bisa lebih sosial, tapi sebenarnya juga bisa membentuk karakter kita. Karena seperti kita tahu, lingkungan itu menentukan karakter atau sifat kita juga kan. Itu kenapa salah satu tujuannya yaitu untuk membentuk karakter unggul. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan yang didukung sama makan bergizi, kemudian tidur cepat dan bangun lebih cepat, olahraga juga, kemudian meningkatkan kesadaran sosial dan menciptakan kedisiplinan. Kemudian kalau tujuan besar menciptakan generasi emas 2045 juga ya. Kan kita udah pernah dengar kan kayak bahas tentang generasi emas 2045. Udah ada yang pernah dengar belum? Oke, nah itu juga bisa kita dorong nih dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian yang paling bagus itu untuk memiliki karakter tangguh, siap bersaing, sehingga dapat membawa kemajuan bagi Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi siapa yang nyebut TK? Oke, tadi ada yang nyebut TK, itu benar banget. Jadi TK ini tuh ada, dan TK ini tuh bertujuan untuk mengukur capaian akademik murid secara nasional, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, dan memberikan gambaran nilai belajar siswa yang lebih adil dan transisi. Nah, yang kita tahu TK itu kan mungkin lebih familiar sama kelas 12. Tapi ternyata TK ini tuh juga ada dan diberlakukan untuk kelas 9 di SMP. Tapi baru akan dilaksanakan itu di tahun depan. Kayak gitu. Kemudian pelaksanaan TK ini itu diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan dari keputusan ini itu mengatur pedoman penyelenggaraan tes yang berfungsi sebagai pemetaan, sarana penyetaraan, seleksi, dan pengendalian untuk pendidikan secara nasional. Seperti itu guys. Jadi TK itu bisa lebih berfungsi sebagai pemetaan, sarana penyetaraan atau seleksi. Karena kan biasanya mungkin kita masuk itu entah ada yang jalur belakang atau segala macam. Tapi dari TK ini kita bisa lebih nentuin atau bisa lebih lihat kemampuan kita ini kayak gini dan kita cocoknya seperti ini. Bisa juga buat tentuin bidang. Kemudian yang ketiga yaitu ada program Indonesia Pintar atau PIP. Ada yang pernah dengar PIP?
PIP itu adalah bantuan uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, mereka itu dikasih untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. Bantuan PIP sebenarnya bukan uang doang, tapi bisa berbentuk alat tulis atau buku, uang saku siswa, biaya praktik tambahan dan biaya magang, kemudian biaya kursus sebagai peserta didik pendidikan formal, pembiayaan transportasi ke sekolah dan membeli seragam sekolah dan perlengkapan sekolah. Jadi pastinya PIP ini sangat berguna banget untuk masyarakat yang masih menengah ke bawah. Karena gimana pun juga faktanya ekonomi kita tuh masih belum sebagus itu dan belum semua masyarakat sejahtera. Maka dari itu diadain PIP ini untuk bisa membantu mereka sehingga bisa mendorong sumber daya alam lebih baiknya dan bisa mencapai generasi emas 2045. Kemudian ada ADEM. ADEM itu afirmasi pendidikan menengah atau beasiswa. Pernah dengar nggak? Sebenarnya ADEM ya tentang ADEM. Jadi ADEM ini itu salah satu program prioritas dari Kemendikbudristek. Ya sebenarnya mau jarang kita dengar juga sih. Jadi ADEM ini adalah beasiswa untuk siswa lulusan pendidikan dasar yang sampai ke SMP yang memiliki kendala akses ke pendidikan menengah. Dan afirmasi pendidikan menengah ini atau beasiswa itu diberikan untuk masyarakat atau pelajar yang tinggal di Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat. Kemudian yang kedua yaitu ada dari daerah khusus. Daerah khusus ini tuh bagi pelajar yang tinggal tuh di daerah 3T dan wilayah perbatasan. Kemudian yang ketiga yaitu anak pekerja migran Indonesia di Malaysia dan Arab Saudi atau yang disebut dengan repatriasi. Nah, apa sih tujuannya? Dengan program ini, Kemendikbudristek itu memberikan bantuan pendidikan untuk mengurangi hambatan kewilayahan. Kemudian tujuan ADEM yang pertama itu untuk mengurangi hambatan geografis bagi siswa untuk sekolah, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata, serta membantu siswa yang membutuhkan agar dapat belajar di sekolah dengan fasilitas yang lebih lengkap. Nah, kalau kita lihat, ADEM ini tuh lebih khusus buat kendala akses pendidikan yang ada di wilayah-wilayah. Yang kedua itu daerah khusus. Jadi ini peruntukan untuk putra-putri daerah 3T dari wilayah perbatasan. Kemudian yang ketiga yaitu ada anak pekerja migran Indonesia di Malaysia dan Arab Saudi yang dinamakan repatriasi. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu dengan program ini Kemendikbudristek memberikan bantuan pendidikan untuk mengurangi hambatan kewilayahan. Kayak gitu. Kemudian ada juga tujuan ADEM yang mungkin lebih general. Yang pertama itu mengurangi hambatan geografis bagi siswa untuk sekolah dan juga memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan juga membantu siswa yang membutuhkan agar dapat belajar di sekolah yang fasilitasnya lebih lengkap. Kemudian ada juga dana bospek. Ada yang pernah dengar dana bospek? Dana bospek mungkin pas di sekolahnya ada yang pernah lihat, ada yang pernah kayak anggaran yang diberikan dari pemerintah. Iya, betul. Bospek itu adalah dana alokasi khusus non fisik dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendukung biaya operasional satuan pendidikan. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk pembelian alat tulis, buku dan bahan pembelajaran, kemudian pembayaran honor tenaga pendidik non ASN, pemeliharaan fasilitas sekolah termasuk internet, listrik dan perangkat komputer, kemudian untuk kegiatan karakter dan numerasi siswa, dan penguatan ekosistem rumah pendidikan melalui integrasi layanan digital sekolah. Kemudian ada juga yang namanya itu rumah pendidikan. Ini tuh adalah salah satu platform digital. Dari kan ada yang udah pernah dengar tentang rumah pendidikan? Belum ya? Sebenarnya rumah pendidikan juga ini tuh belum sering kita dengar dan memang mungkin belum selalu banyak belum sebanyak kayak TJKI atau TKA, informasi yang di luar. Nah, jadi rumah pendidikan itu adalah platform digital yang menyediakan berbagai layanan pendidikan dalam suatu akses. Tujuannya itu untuk memudahkan guru, murid, orang tua, dan pemerintah dalam proses belajar dan pengelolaan pendidikan. Nah, karena ruang pendidikan itu adalah sebuah platform digital, maka ada fitur dan tujuan utama dari fitur-fitur tersebut. Pertama tuh ada ruang murid. Jadi ruang murid itu untuk akses materi, aktivitas, dan layanan belajar secara digital. Kemudian ada juga ruang guru untuk mendukung peningkatan kompetensi dari gurunya sendiri.
penggunaan perangkat digital dan sertifikasi. Kemudian ada juga ruang sekolah yang menghubungkan sekolah dengan berbagai layanan digital, termasuk manajemen sekolah. Kemudian ada juga ruang pemerintah, di mana menjadi pusat data pendidikan untuk merancang kebijakan berbasis informasi. Juga membantu mewujudkan pembelajaran yang lebih modern, efisien, dan merata di seluruh Indonesia. Jadi ibaratnya, karena sekarang itu udah era globalisasi banget, jadi di rumah pendidikan ini untuk memudahkan antara siswa, guru, terus juga orang tua, dan juga pemerintah dalam memanajemen pendidikan seperti itu. Nah, karena tadi udah cukup banyak kita bahas. Pertama tadi ada PJKI, ada TKA, ada PIP, ADEM, terus juga ada BOSPE dan rumah pendidikan ini. Maka ini adalah beberapa program yang sebenarnya paling dekat sama kita. Jadi kita bisa melihat secara lebih luas apa sih program yang ada yang diturunin sama pemerintahan Kemendikbudrismen di tahun ini untuk tahun selanjutnya juga. Jadi bisa jadi pembelajaran juga untuk kita. Kemudian selanjutnya karena materi yang diberikan sudah selesai, jadi apa dari kan ada pertanyaan yang mau ditanyain? Ya boleh. Dampak dari kebijakan itu apa ya? Dampak buat apa ya? Ya. Ya. Dampak dari 7KI buat siswa itu apa ya? Nah sebenarnya kan sebenarnya saya tanya dulu, untuk dampak 7KI ini sebenarnya untuk yang pernah ngerasain atau pernah ngelakuin 7KI itu berdampak banget gak sih di lingkungan atau bahkan di diri kalian masing-masing? Cukup berdampak ya? Kalau Nadia kenapa nggak ngambil? Oh punya alasan lain? Iya. Gimana? Enggak, masalah iya. Oh setuju. Iya. Berdampak. Oke. Jadi kan sebenarnya 7KI itu pertama atau yang paling diutamakan itu olahraganya kan atau senamnya. Dan itu bakal dilakuin misalnya kayak tiap sekolah tuh beda-beda, misalnya kayak misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah itu sebenarnya dampak yang lebih merata kalau menurut saya pribadi itu untuk kesehatan mereka. Dan kesehatan itu bukan cuma fisik tapi juga untuk mental atau bahkan dari pemikiran mereka. Karena gimana pun juga olahraga tuh ada dopaminnya. Jadi ketika kita ngerasa kalau kita senang maka dopamin itu akan muncul. Jadi bisa lebih nge-refresh otak mereka atau mungkin tubuh mereka juga seperti itu. Kalau dampak untuk bisa lebih luasnya sebenarnya bisa lebih mendisiplinkan kalau menurut saya. Karena ada 7 kebiasaan yang harus kita jalin. Yang pertama ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, terus juga makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, kemudian juga tidur cukup. Dan itu tuh menjadi program yang cukup baik dan berdampak juga kalau kita laksain dengan baik ya. Kecuali kita benar-benar laksainnya kayak model mas-masan ya, aslinya juga nggak bakal sebagus itu atau seberdampak itu. Tergantung sama orang masing-masing. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ya boleh, Cintana. Ada nggak sih masukan buat kita sebagai siswa ya atau sendiri ada yang suka begadang yang paling kadang entah itu karena dia main atau mungkin belajar sampai malu gitu. Terus sosialisasi kan nggak semua orang mau ya kan, ada yang takut atau gimana. Kira-kira apa namanya tuh ajakan atau apa biar dia bisa berubah? Yang pertama kalau menurut saya sendiri untuk ajakan sebenarnya iya kan kayak dibilang sosialisasi itu pasti banyak yang males. Tapi menurut saya faktor terbesar itu karena dari pola asuh pendidikan dari orang tua. Nah, ketika didikan orang tua ini baik, maka diharapkan ketika dia di sekolah atau dia punya lingkungan, maka akan baik juga. Nah, ketika itu bisa baik, maka ya karena lingkungan mendekat kita juga, jadi bisa baik juga. Tapi kalau misalnya dari didikan orang tuanya ini aja agak nganceng atau ngebiarin anaknya misalnya pulang malam, berkegiatan malam, kayak gitu sampai dia begadang, ya akhirnya ya buyar juga. Jadi ya mungkin yang harus pertama dilakukan itu pemaparan materi atau pendidikan yang sebenarnya harus bisa lebih diprioritaskan dari yang lain. Karena dimanapun juga pendidikan ini berjangka panjang dan sangat berdampak untuk kita juga, untuk diri kita masing-masing dan untuk bangsa negara juga. Dan kalau misalnya ada temennya yang suka begadang, kalau bisa sih ya diajakin
biar cepat gitu. Enggak, jangan biarin dia orang lain dimakan kayak gitu. Gitu. Masih ada lagi mau nanya? Mungkin satu atau dua orang lagi. Soalnya dikasih waktu 5 menit, kita masih ada waktu 1 menit 18 detik. Atau ada yang mau nyampein argumen kalian terkait apa tadi materi yang udah dipaparkan, atau mungkin ada yang kurang apa nih? Mungkin kita pengen jawab aja ya. Kalau untuk kalian sendiri, untuk kalian sendiri 7KI ini buat lebih kakak sendiri ya. Untuk 7KI ini sebenarnya tuh udah benar-benar berdampak belum sih? Atau mungkin kan udah benar-benar ngelakuin ini di real life-nya, atau cuma yang mengikuti program aja kan, misalnya sekali senam anak Indonesia hebat berarti kayak senam, tapi setelah itu kan masih banyak yang bisa tidur malam atau mungkin masih banyak yang males-malesan, gak produktif, kayak gimana? Masih ada ya berarti. Nah, harapannya sih bisa lebih disemangatin lagi ya guys untuk 7KI ini, karena ya gimana pun juga dari 7KI itu bisa membentuk karakter unggul sih, ya kita bisa menciptakan generasi emas 2045 yang diomongin dulu sama ini. Jadi jangan sampai generasi emas itu cuma omong-omong doang, tapi kalau bisa kita realisasikan dari diri kita masing-masing. Yang pertama tuh realisasikan di diri kita. Kayak misalnya, oh gue harus bisa kayak gini, atau mungkin oh gue harus bisa ngajarin. Yang pertama itu mungkin harus bisa tahu tujuan kalian kayak gimana. Misalkan kalian mau jadi orang yang memang mempunyai karakter unggul, berarti kan harus bisa mempelajari gimana sih biar bisa jadi karakter unggul. Itu bisa dulu dari 7 dasar dari siapa ini. Atau mungkin materi-materi luar yang udah yang bisa kalian pelajari juga. Kayak gitu. Nah, karena waktunya juga sudah habis, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah hadir di sini. Walaupun karena jujur agak susah ya ngumpulinnya, tapi akhirnya bisa berjalan juga. Dan semoga harapannya juga dari pemaparan materi ini, pertama kan bisa melihat lebih dekat apa aja sih program yang diturunin sama Community Investment di tahun kita atau pada saat ini. Kemudian gimana sih untuk bisa merealisasikan berbagai program ini. Jadi mungkin selain kan bisa lebih mikir gimana ya biar program itu benar-benar bisa berdampak, bukan hanya sebagai semacam proker yang jalanin, tapi juga bisa berdampak sehingga bisa benar-benar meningkatkan SDM yang lebih baik. Kayak gitu. Nah, yaudah kalau saya tutup. Terima kasih banyak banget ini mah, beneran sumpah. Yaudah kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bos dan rumah pendidikan ini, maka ini adalah beberapa program yang sebenarnya paling dekat sama kita. Jadi kita bisa melihat secara lebih luas apa sih program yang ada yang diturunin sama pemerintahan Investment di tahun ini untuk tahun selanjutnya juga. Jadi bisa jadi pembelajaran juga untuk kita. Kemudian selanjutnya karena materi yang diberikan sudah selesai, jadi apa dari kan ada pertanyaan yang mau ditanyain? Ya boleh. Dampak dari 7KI itu apa ya? Dampak buat apa ya? Ya. Ya. Dampak dari 7KI buat siswa itu apa ya? Nah sebenarnya kan sebenarnya saya tanya dulu, untuk dampak 7KI ini sebenarnya untuk kalian pernah ngerasain atau pernah ngelakuin 7KI itu berdampak banget gak sih di lingkungan atau bahkan di diri kalian masing-masing? Cukup berdampak ya? Kalau Nadia kenapa nggak ngambil? Oh punya alasan lain? Iya. Gimana? Enggak, maksudnya iya. Oh setuju. Iya. Berdampak. Oke. Jadi kan sebenarnya 7KI ini tuh pertama atau yang paling utama kali itu olahraganya kan atau senamnya. Dan itu bakal dilakuin misalnya kayak tiap sekolah tuh beda-beda, misalnya kayak misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah itu sebenarnya dampak yang lebih merata kalau menurut saya pribadi itu untuk kesehatan mereka. Dan kesehatan itu bukan cuma hanya fisik tapi juga untuk mental atau bahkan dari pemikiran mereka. Karena dimanapun juga olahraga tuh ada dopaminnya. Jadi ketika kita ngerasa kalau kita senang maka dopamin itu akan muncul kayak gitu.
Jadi bisa lebih nge-refresh otak mereka atau mungkin tubuh mereka juga seperti itu. Kalau dampak untuk siswa dewasa sebenarnya bisa lebih mendisiplinkan kalau menurut saya, karena ada 7 kebiasaan yang harus kita jalin. Yang pertama ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, terus juga makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, kemudian juga tidur cukup. Nah itu tuh menjadi program yang cukup baik dan berdampak juga kalau kita laksain dengan baik ya. Kecuali kita benar-benar maksainnya kayak malas-malasan ya, hasilnya juga nggak bakal sebagus itu atau seberdampak itu. Tergantung sama orang masing-masing. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ya boleh, silakan. Ada nggak sih masukan buat kita sebagai siswa ya, atau sendiri ada yang suka begadang yang paling kadang entah itu karena dia main atau mungkin belajar sampai malu gitu. Terus sosialisasi kan nggak semua orang mau ya, kan ada yang takut atau gimana. Kira-kira apa namanya tuh ajakan atau apa biar dia bisa berubah? Yang pertama kalau menurut saya sendiri, untuk ajakan sebenarnya iya kan tadi dibilang sosialisasi itu pasti banyak yang males. Tapi menurut saya faktor terbesar itu karena dari pola asuh pendidikan dari orang tua. Nah, ketika didikan orang tua ini baik, maka diharapkan ketika dia di sekolah atau dia punya lingkungan, maka akan baik juga. Nah, ketika itu bisa baik, maka ya karena lingkungan menentukan kita juga, jadi bisa baik juga. Tapi kalau misalnya dari didikan orang tuanya ini aja agak melenceng atau ngebiarin anaknya bisa pulang malam, berkegiatan malam, kayak gitu, sampai dia begadang, ya akhirnya ya buyar juga. Jadi ya mungkin yang harus pertama dilakukan itu pemaparan materi atau pendidikan yang sebenarnya harus bisa lebih diprioritaskan dari yang lain. Karena dimanapun juga pendidikan ini berjangka panjang dan sangat berdampak untuk kita juga, untuk diri kita masing-masing dan untuk bangsa negara juga. Dan kalau misalnya ada temennya yang suka begadang, kalau bisa sih ya diajakin buat biar cepat gitu. Enggak, jangan biarin dia orang lain dimakan kayak gitu. Masih ada lagi mau nanya? Ini 1 atau 2 orang lagi. Soalnya dikasih waktu 5 menit, kita masih ada waktu 1 menit 18 detik. Atau ada yang mau nyampein argumen kalian terkait apa tadi materi yang udah dipaparkan, atau mungkin ada yang kurang apa nih? Mungkin kita tanya jawab aja ya. Kalau untuk kalian sendiri, untuk kalian sendiri 7KI ini buat lebih refleksi diri ya. Untuk 7KI ini sebenarnya tuh udah benar-benar berdampak dulu sih, atau mungkin kan udah benar-benar ngelakuin ini di real life-nya, atau cuma emang ngikutin program aja. Kan misalnya sekolah senam, anak Indonesia hebat berarti kayak mau senam, tapi setelah itu kan masih banyak yang bisa tidur malam atau mungkin masih banyak males-malesan, gak produktif. Kayak gimana? Masih ada ya berarti. Nah, harapannya sih bisa lebih disemangatin lagi ya guys untuk 7KI ini, karena ya gimana pun juga dari 7KI itu bisa membentuk karakter unggul sih, ya kita bisa menciptakan generasi emas 2045 yang ya diomongin dulu sama ini. Jadi jangan sampai generasi emas itu cuma omong-omong doang, tapi kalau bisa kita realisasikan dari diri kita masing-masing. Yang pertama tuh realisasikan di diri kita. Kayak misalnya, oh gue harus bisa kayak gini, atau mungkin oh gue harus bisa ngajarin. Yang pertama itu mungkin harus bisa tahu tujuan kalian kayak gimana. Misalkan kalian mau jadi orang yang memang mempunyai karakter unggul, berarti kan harus bisa mempelajari gimana sih biar bisa jadi karakter unggul. Itu bisa dulu dari 7 kebiasaan Indonesia tadi. Atau mungkin materi-materi di luar yang udah yang bisa kalian pelajari juga. Kayak gitu. Nah, karena waktunya juga sudah habis, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah hadir di sini. Walaupun karena jujur agak susah ya ngumpulinnya, tapi akhirnya bisa berjalan juga. Dan semoga harapannya juga dari pemaparan materi ini, pertama kan bisa melihat lebih dekat apa aja sih program yang diturunin sama Kemendikbud di tahun kita atau pada saat ini. Kemudian gimana sih untuk bisa
bisa merealisasikan berbagai program ini. Jadi mungkin sekalian kan bisa lebih mikir gimana ya biar program itu benar-benar bisa berdampak, bukan hanya sebagai semacam proker yang dijalanin, tapi juga bisa berdampak sehingga bisa benar-benar meningkatkan SDM yang lebih baik. Kayak gitu. Nah, beda kalau saya tutup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak banget ini mah, beneran sumpah. Yaudah kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.